Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan gelandang-gelandang atau pemain tengah atau midfielders yang dihubungkan dengan Manchester United. Menurut gua sejauh ini ada 4 pemain yang dirumorkan, digosipkan, dihubungkan dengan Manchester United. Baik itu secara intensif maupun juga secara sekali-sekali nih ya. Ada 4 nama, langsung aja. Ada Enzo Fernandez, ada juga Jude Bellingham, ada Frankie De Jong, dan juga ada Declan Rice. Oke, dari kabar pertama, dari pemain pertama dulu, Enzo Fernandez ini merupakan heat maps dari Enzo Fernandez ya, heat mapnya bersama dengan Benfica. Pemain muda ini tentu saja tampil luar biasa di Qatar bersama dengan juara dunia Argentina, dan namanya sering dikaitkan dengan Manchester United. Pemain muda, lini tengah juga. Dilihat dari heat maps-nya, ini memang sepertinya yang kita butuhkan atau Manchester United butuhkan, di mana pemain yang bisa menjadi penghubung antara lini belakang, lini tengah, dan juga lini depan. Ini merupakan heat map-nya. Menurut WhoScore, ini adalah 2 posisi terbaik dari Enzo Fernandez, ada di defensive midfielder, gelandang bertahan, dan juga gelandang tengah. Dengan ratingnya nih hampir-hampir mirip ya nih untuk musim ini. Karakteristiknya, kekuatannya ada di passing, ada di through balls, ada di key passes, dan juga ada di konsentrasi. Dia juga suka bermain dengan bola yang panjang, dan dia juga suka untuk menendang dari jauh. Itu merupakan Enzo Fernandez. Sekarang ke nama kedua, Jude Bellingham. Pemain ini juga pemain muda, pemain luar biasa, merupakan talenta yang mungkin paling besar sampai dengan sejauh ini di tim nasional Inggris, di Qatar juga. Namanya sering dihubung-hubungkan dengan beberapa klub besar termasuk juga Manchester United. Sekarang dia berada di Bundesliga bersama dengan Borussia Dortmund. Walaupun sebelumnya dia sempat hampir ke Manchester United. Manchester United bahkan sudah mengundang sang pemain ke Carrington, sudah menjelaskan tentang masalah rencana untuk sang pemain ke keluarganya ketika itu dijamannya oleh Gunnar Solskjaer. Tapi sang pemain lebih memilih untuk ke Bundesliga bermain bersama dengan Borussia Dortmund. Ini merupakan heat map-nya, bisa dilihat. Dia juga berada di lini tengah, belakang, dan juga depan. Agak sedikit berbeda dengan Enzo Fernandez yang di heat maps-nya ada lebih berada di daerah sebelah kiri. Jude Bellingham lebih berada di daerah sebelah kanan ya. Ini merupakan playing position-nya ada di 3 posisi, gelandang bertahan, gelandang tengah, dan juga gelandang menyerang. Dengan menurut gua nilai yang cukup bagus, lebih di gelandang tengah maupun juga gelandang bertahan. Hanya sekali tercatat dari WhoScore dia bermain sebagai attacking midfield. Karakteristiknya sangat banyak. Kekuatannya ada di through balls, ada di key passes, dribblings, duel, passing, tackling, dan juga konsentrasi. Stylenya dia sering dilanggar, dia sering juga bermain dengan bola panjang, suka dribbling, suka crossing, dan juga suka tackling. Jadi berimbang ya, kemampuan sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, dan juga gelandang menyerang dia punya ini. Menurut gua kalau dilihat dari catatan ini, nampaknya seorang gelandang yang komplit. Dan memang kemarin ketika di Qatar, Jude Bellingham tampil luar biasa, baik itu di belakang, di tengah, maupun juga ketika membantu serangan, memberikan solusi bagi lini depan. Bahkan tidak jarang dia mampu menciptakan momentum, peluang, dan bahkan gol ya, Jude Bellingham. Nama ketiga, nama yang di awal musim ini di bursa transfer dikaitkan dengan sangat kencang ke Manchester United, pemain Belanda Frankie De Jong. Ini merupakan heat map-nya gue ambil dari tim nasional Belanda, karena menurut gue Frankie De Jong lebih mendapatkan posisi terbaiknya ketika bersama dengan tim nasional Belanda dibandingkan dengan di klubnya saat ini di Barcelona. Bisa dilihat dari heat map-nya, dia bermain di belakang dan juga agak sedikit ke depan di bagian tengah ya, di bagian sebelah kiri. Playing positionnya ada di gelandang tengah dan juga di gelandang bertahan, dengan ya lebih sering dimainkan di gelandang tengah, walaupun menurut gua posisi terkuatnya ada di gelandang bertahan. Karakteristik dari Frankie De Jong, passingnya,
through ball post-nya, dribblingnya, key passes-nya, dan juga konsentrasinya. Weakness-nya menurut Huskor nih ada di tackling, sementara stylenya ini adalah suka melakukan layoffs dan juga suka bermain dengan umpan pendek. Frenkie de Jong, pemain yang nyaris ke Manchester United musim ini, sudah disepakati 85 juta euro, tapi sang pemain belum mau meninggalkan Catalan, masih belum mau meninggalkan Camp Nou, masih belum mau meninggalkan El Barça. Pemain terakhir, pemain keempat, pemain yang juga sempat dikaitkan dengan Manchester United beberapa waktu yang lalu, yaitu adalah Declan Rice. Kapten atau pemain dari West Ham United ini juga berposisi sebagai gelandang. Bisa dilihat dari heatmap-nya, dia sama seperti Enzo Fernandez lebih, dan juga Frenkie de Jong ya, lebih ke daerah sebelah kiri, dan perimbangan antara di posisi sebagai gelandang bertahan maupun juga gelandang yang agak sedikit ke depan. Playing positionnya ada 2, gelandang bertahan dan juga gelandang tengah, dengan jumlah yang menurut gue hampir sama. Karakteristiknya long shoot, passing, konsentrasi, ball interception, blocking the ball, ciri khas gelandang bertahan. Lalu juga suka bermain dengan bola panjang, suka nendang atau yang melakukan shoot dari jarak jauh, dan juga suka melakukan clearance di daerah pertahanan. Dari 4 gelandang ini tentu saja ada plus minusnya sendiri-sendiri. Ini gue sampaikan harga dari 4 gelandang. Bisa dilihat Jude Bellingham paling mahal 110 juta, lalu juga Declan Rice 80 juta, Enzo Fernandez 55 juta. Walaupun Enzo Fernandez ini ada release clause senilai 120 juta. Dan terakhir Frenkie de Jong 50 juta. Ini gue ambil dari Transfermarkt. Sekali lagi, Frenkie de Jong musim panas lalu angkanya di 85 juta. Jadi ini hanya sekali lagi valuasi dari Transfermarkt yang mungkin dengan realitanya bisa jadi ada gap yang bisa jadi juga cukup besar. Nah, dari 4 pemain ini tentu saja seperti gue katakan ya, ada plus minusnya. Enzo Fernandez, pemain muda, pemain luar biasa di Piala Dunia Qatar, di panggung sepak bola tertinggi, dia bisa bermain dengan sangat bagus, sangat percaya diri. Frenkie de Jong, pemain berpengalaman, pemain yang punya posisi aslinya memang di posisi nomor 6, posisi kreator, penghubung antara lini belakang, lini tengah, dan juga lini depan, sudah cukup teruji. Dan dia juga merupakan salah satu, sampai dengan sejauh ini menurut gue di Belanda, talenta terbesar yang ada di tim nasional Belanda. Jude Bellingham merupakan talenta besar juga yang ada di tim nasional Inggris, tapi dengan menurut gue persaingan yang akan sangat ketat ya untuk mendapatkan sang pemain, karena harganya tinggi dan hanya tim yang punya kekuatan finansial yang cukup besar yang akan mampu mengambil Jude Bellingham. Declan Rice, pemain yang sangat berpengalaman di Liga Inggris, punya karakter mental yang menurut gue juga cukup bagus. Hanya saja harga juga menurut gue akan tinggi pastinya karena pemain Inggris ya, dan biasa pemain Inggris kalau ditransfer ke klub Inggris lainnya di kompetisi Liga Inggris harganya akan tinggi. Tapi Declan Rice sekali lagi lebih punya pengalaman di Liga Inggris dibandingkan dengan ketiga pemain lainnya. Bagaimana menurut gue sih kalau gue tahu betul memang faktor utama ada di Erik ten Hag. Bagaimana Erik ten Hag melihat kebutuhan tim, melihat apa yang dia inginkan dari sistemnya, artinya dari pemain-pemain tersebut ya, untuk bisa didatangkan ke Old Trafford, ke Carrington. Tapi kalau seandainya menyisihkan faktor dari Erik ten Hag, gue melihat faktor yang terpenting dari Manchester United ini adalah penghubung. Pemain katakanlah yang berada di posisi nomor 6 di formasi 4-2-3-1. Saat ini sering gue katakan pemain tersebut adalah Christian Eriksen. Sejauh ini bermain cukup bagus ya. Hanya saja gue melihat ini bukan posisi terkuat dari seorang Christian Eriksen. Artinya kalau Manchester United ingin meningkatkan kualitas di posisi ini, ya memang harus mendatangkan pemain yang punya kualitas yang cukup bagus. Pemain yang mungkin memang posisi naturalnya ada di posisi tersebut. Dari situ gue melihat ada 2 hal seperti biasa. Nomor 1, ya memang bukan Christian Eriksen. Memang walaupun sejauh ini Christian Eriksen bermain oke, tapi gue melihat untuk ditingkatkan lagi tuh bukan Christian Eriksen. Nomor 2, yang mendatangkan pemain lain dari luar. Dan gue melihat dari 4 pemain ini ya, ada 2 nama yang menurut gue nampaknya
dengan alasan-alasan tertentu seperti kayak posisi dan juga dari faktor harga ya. Menurut gue agak sedikit di luar jangkauan nih. Gue melihat Declan Rice dan juga Jude Bellingham nampaknya sulit untuk bisa didatangkan, walaupun dua pemain ini pemain bagus dengan karakteristik masing-masing. Jude Bellingham pemain bagus, pemain muda, pemain potensial. Declan Rice bahkan menurut gue sudah waktunya mungkin pindah ya ke klub yang mungkin lebih besar lagi, yang bisa memberikan atau yang memberikan jalan kepada ambisinya sebagai seorang pemain yang tentu saja ingin bermain di klub lebih besar, memenangkan gelar yang lebih banyak, kan demikian. Dan menurut gua kesulitan dari Declan Rice adalah dari faktor harga, di mana West Ham United kalau tidak salah sudah memberikan perpanjangan kontrak ya kan. Dan di sini saja harga pembukaannya 80 juta valuasinya. Bukan tidak mungkin harga aslinya nanti akan dilepas mungkin di sekitaran 100 juta. Dan seperti musim-musim sebelumnya, kalau seandainya memang tidak ada titik temu, West Ham nampaknya juga tidak harus terpaksa banget melepas Declan Rice. Sehingga ya menurut gue sih agak sulit untuk bisa diraih oleh Manchester United. Nah, mengenai Enzo Fernandez dan juga Frenkie de Jong, Enzo Fernandez menurut gue yang gue khawatirkan adalah bagaimana dia di Piala Dunia Qatar kemarin tampil cukup bagus bersama dengan tim nasional Argentina, menjadi juara dunia, tentu saja sangat-sangat luar biasa. Tapi dia sejauh ini bermain di Benfica, walaupun dia sangat-sangat bertalenta. Selain dari klausul release clause-nya 120 juta, memang juga cukup tinggi ya. Bagaimana dia nanti menghadapi tekanan? Tentu saja media Liga Inggris sangat-sangat konstan dan konsisten menyoroti sang pemain, terutama pemain-pemain dengan harga-harga tinggi. Bagaimana contohnya pemain Liverpool Darwin Núñez, lalu juga Anthony di Manchester United yang juga mendapatkan sorotan. Dan bukan tidak mungkin kalau Anthony beberapa pertandingan mendatang kontribusinya tidak besar, bukan tidak mungkin juga akan mulai nih diincar untuk dijadikan bulan-bulanan oleh media. Dan bagaimana nih karakter mentalnya. Anthony punya keuntungan, dalam tanda kutip keuntungan, karena dia sudah pernah bekerja dengan Erik ten Hag sebelumnya. Jadi Erik ten Hag sudah tahu nih karakter pemain ini seperti apa. Sehingga 100 juta didatangkan saja, dia tahu mungkin ya Anthony akan kuat mentalnya. Tapi mengenai Enzo Fernandez gue gak tahu apakah dia juga bisa kuat. Karena tipikal pemain-pemain dari Amerika Selatan, Amerika Latin, mereka juga sering sekali dalam hal-hal kesulitan ya. Ketika dalam tekanan, ketika menjadi sorotan yang kondisinya tidak bagus, sering sekali mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil jalan pintas berupa keluar saja. Di Manchester United sudah ada pemain-pemain tersebut, Carlos Tevez contohnya. Lalu juga bagaimana seorang Diogo Forlan yang memang pada saat itu bermain bagus, tapi dia merasa dia tidak bisa beradaptasi dengan Inggris ya, bahasa, lingkungan dan lain-lain, sehingga dia merasa dia pingin cabut. Dan menurut gue pemain lainnya ada Angel Di Maria contohnya pun juga demikian, ada masalah sedikit ya gue mau cabut seperti itu. Jadi menurut gue gue masih meragukan si Enzo Fernandez, sekalipun sekali lagi gue ulangi, gue tahu betul bahwa dia juga merupakan talenta yang sangat luar biasa. Dan menurut gue Frenkie de Jong juga punya permasalahan tersendiri, belum mau keluar dari Barcelona. Tapi menurut gue kalau seandainya Frenkie de Jong mau keluar dari Barcelona, menurut gue dari 4 pemain ini dengan amatiran gue memilih Frenkie de Jong sih. Karena memang kita butuh pemain di posisi tersebut, pemain kreativitas, pemain yang punya visi, terutama di posisi nomor 6, spesifik khusus di posisi nomor 6, menjadi penghubung. Kemarin bersama dengan tim nasional Belanda, Frenkie de Jong ini sangat-sangat rajin menjemput bola dari kiper, menjemput bola dari back. Dia dengan sangat leluasa melewati hadangan ya, pemain yang melakukan pressing, high press bahkan. Dan bukan itu saja, ketika dia melewati, dia bisa langsung memberikan solusi bagi dirinya dia sendiri, bagi gelandang-gelandang lain, dengan umpan-umpan terukur, dengan umpan-umpan visioner. Dan menurut gue kita butuh pemain seperti itu. Cuman ya masing-masing pemain ini, dari 4 pemain ini semuanya punya tantangan masing-masing. Tapi gue pengen dengar bagaimana menurut Sobat Football United dari 4 pemain ini, ingin siapa, alasannya apa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat terus keluarga insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory Manchester United.